Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan struktur data kali ini kita akan membahas tentang apa yang dinamakan dengan stack. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang stack dan juga operasi-operasi yang ada di dalam stack. Jadi kita jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan stack. Jadi stack, apa itu stack? Jadi stack itu adalah suatu konsep dari tumpukan benda. Jadi konsep utamanya itu adalah LIFO atau last in first out. Jadi, di mana benda yang terakhir masuk ke dalam stack itu akan menjadi benda pertama yang akan dikeluarkan dari stack. Jadi, jika kita akan mengambil sesuatu dari tumpukan, maka kita harus mengambil benda yang paling atas terlebih dahulu. Nah, konsep dari stack ini dapat kita lihat dari pemanfaatan pada saat kita akan menyimpan sebuah koran atau menyimpan tumpukan buku secara vertikal, tidak secara horizontal. Otomatis kalau misalkan seperti itu, buku yang paling bawah itu akan yang paling akhir untuk dikeluarkan. Jadi yang pertama masuk akan menjadi yang paling terakhir keluar, dan yang terakhir masuk akan jadi yang pertama kali keluar. Itu ya. Nah, ini konsepnya ya. Misalkan kita memiliki beberapa buku. Misalkan ada buku kimia, fisika, matematika, bahasa Indonesia, dan biologi. Jadi yang pertama kali masuk itu akan menjadi yang terakhir kali keluar, tapi yang terakhir kali masuk dia akan yang pertama kali keluar. Itu ya. Jadi itu konsep dari last in first out, LIFO. Ya. Nah, setelah kita memahami konsep dari stack ini, implementasinya seperti apa, kita akan masuk ke dalam operasi-operasi yang ada di dalam stack ini seperti apa. Nah, operasi yang pertama ada push. Jadi, operasi push ini dia berfungsi untuk menambahkan item pada tumpukan yang paling atas. Jadi dia akan menambahkan tumpukan item pada tumpukan yang paling atas. Itu adalah push. Selanjutnya ada pop. Kalau pop, dia ini akan mengambil item yang paling atas. Jadi kalau push dia menambah di paling atas, kalau pop dia mengambil yang paling atas. Itu operasi stack yang kedua. Selanjutnya ada clear. Kalau clear digunakan untuk mengkosongkan stack gitu. Jadi nanti si tumpukannya bakal kosong. Selanjutnya ada isEmpty. Jadi kalau isEmpty ini merupakan sebuah operasi ataupun fungsi di mana dia bisa mengecek ataupun memeriksa apakah stacknya ini kosong atau tidak. Itu fungsi isEmpty. Lalu selanjutnya ada kebalikan dari fungsi isEmpty, yaitu isFull, yaitu untuk memeriksa apakah stack sudah penuh atau belum. Itu konsepnya berkebalikan. Lalu yang terakhir ada retrieve. Jadi kalau retrieve itu di operasi yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari atom yang teratas. Itu merupakan operasi-operasi pada stack. Nah, selanjutnya kita langsung aja ke coding ya. Saya di sini menggunakan website repl.it. Jadi konsepnya sama saja seperti dari C++, jadi tinggal ikutkan saja, dituruti saja. Nah, pertama-tama seperti biasa kita definisikan terlebih dahulu library IOStream, lalu kita definisikan juga maksimalnya itu 10. Jangan lupa using namespace std untuk menerima input dan output. Lalu kita definisikan struct. Jadi nanti kita akan membuat banyak variabel ya. Struct atau tumpukan. Jadi kita definisikan tipe datanya. Yang pertama ada atas dengan tipe data integer. Jadi kita bikin variabel atas dengan tipe data integer. Kita bikin variabel data dengan array isinya max. Jadi nanti si array-nya ini dapat menampung 10 data dengan tipe data integer. Lalu si struct tumpukan ini akan diberi inisial nama T ya. Selanjutnya kita akan deklarasikan void awal. Jadi si void awal ini dia akan berfungsi sebagai inisialisasi bahwa stacknya ini berada pada posisi awal ataupun kosong ya. Jadi di sini dideklarasikan T, jadi dipanggil dulu ya si T-nya. T titik atas sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena array dimulainya dari 0. Nah, karena array dimulainya dari 0, otomatis untuk menginisialisasi apakah stacknya itu kosong atau tidak, itu dikasih indeks dari minus 1. Jadi struct T yang variabelnya atas itu kita kasih nilai negatif 1 untuk menandakan bahwa dia kosong. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada integer kosong. Kalau integer kosong dia fungsinya mengecek ya, kalau misalkannya dia integer T atasnya sama dengan min 1, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Tapi kalau misalkannya dia T atasnya tidak sama dengan min 1, atau misalkannya dia tidak kosong, maka dia akan mengembalikan nilai kosong gitu. Jadi dia akan mengembalikan nilai true atau false. Jadi anggap saja 1 sama 0 ini merupakan true dan false-nya. Selanjutnya kita akan membuat lagi sebuah function penuh. Jadi ini kebalikan sama yang tadi ya.
Jadi kalau misalkannya if t atas sama dengan max min 1. Kenapa ini max min 1? Karena kan tadi kita akan mendefinisikannya sebanyak 10, dan karena arraynya ini dimulai dari 0, otomatis dia top stacknya itu ada pada 9. Jadi kalau misalkannya nanti dia memenuhi, atau misalkannya si T atasnya ini sama dengan 9, atau misalkannya si stacknya ini sudah penuh, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Sedangkan kalau misalkannya tidak, dia akan mengembalikan nilai 0. Itu function yang penuh. Sekarang kita deklarasikan lagi fungsi selanjutnya ya. Jadi kan ada beberapa macam operasi. Sekarang kita akan bikin prosedur input ya. Jadi nanti dia akan memiliki parameter data. Jadi nanti yang kita inputkan adalah data. Nah, nanti di sini kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita melakukan pengkondisian. Jadi if kosong, function kosong sama dengan 1, atau misalkan kosong, jadi si function kosongnya ini dia mengembalikan nilai 1, maka T atasnya itu akan increment, atau dia akan menambahkan nilai dari si struct T variabel atas. Jadi dia akan menambah 1 ya. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan menyimpan secara temporary. Jadi T data, jadi nanti data yang ada itu dia akan mereplace nilai yang ada di T atas sama dengan data. Nah, jadi nanti tinggal kita masukkan saja. Jadi cout data T atas, lalu masuk ke stack ya. Nah, namun kalau misalkannya dia kita gambarkan dengan kondisi yang lain. Apabila dia penuhnya sama dengan 0, atau otomatis dia terisi tapi dia isinya 0, jadi gak penuh full, maka kita akan menginputkannya lagi ya. Ini konsepnya sama aja ya. Kalau misalkannya tadi dia ngecek dulu kosong atau tidak, kalau ini dia nanti nginputinnya berurutan sesuai dengan si stacknya atau tumpukannya ya. Oke, jadi nanti dia bakal masuk ke stack. Selanjutnya kita kasih kondisi yang lain. Jadi kalau misalkannya dia sudah penuh, maka kita akan tampilkan tumpukan penuh. Oke ya, itu untuk yang input. Sekarang kita akan coba buat prosedur hapus. Jadi kalau prosedur hapus kita cek dulu ya. Di sini kita akan melakukan pengecekan. Kalau misalkan dia itu kosong sama dengan kosong, atau misalkannya prosedur kosongnya itu dipanggil dan mengembalikan nilai kosong, otomatis dia itu bisa menghapus data. Jadi nanti data teratasnya itu tinggal diambil saja ya. Jadi nanti atasnya kita decrement. Otomatis kalau misalkan kita decrement, nanti indeksnya itu bakal berkurang. Kalau misalkan indeksnya itu dia berkurang, maka nilainya bakal terhapus ya. Itu kalau misalkannya prosedur kosong itu bernilai kosong, atau dia tidak kosong gitu ya. Kosong sama dengan false. Kalau misalkannya kosongnya false, berarti dia bisa dihapus datanya dan bisa diambil. Selanjutnya, kalau misalkannya keadaannya lain, misalkan kosongnya ini dia si function kosongnya ini tidak false gitu, dia true gitu. Kalau misalkannya dia true, otomatis dia benar-benar kosong, tidak ada isinya. Jadi nanti kita kembalikan saja nilainya data kosong. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bikin lagi void tampil. Jadi dia digunakan untuk menampilkan data ya dari si tumpukannya. Nah, kita cek dulu ya. Kalau misalkannya tadi kita kan ngecek buat ngehapus. Kalau ini kita ngecek dulu apakah datanya itu ada datanya atau tidak, si tumpukannya itu ada datanya atau tidak gitu. Nah, kalau misalkannya dia kosongnya itu false, jadi dia itu tidak kosong, maka kita dapat menampilkan data-data dari stack tadi. Nah, kita tampilkan dengan menggunakan perulangan for integer i sama dengan t atas. Jadi kita inisialisasikan terlebih dahulu bahwa nilai i atau variabel i yang kita buat itu nilainya merupakan struct t dengan variabel atas tadi. Ini kan terminasinya ya. Jadi terminasinya atau kondisinya itu i lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau misalkan dia masih true nilainya, maka dia akan menampilkan tumpukan ke i-nya keberapa. Lalu dia akan menampilkan data dengan indeks i. Jadi nanti dia bakal menampilkan data-datanya. Namun kalau misalkannya dia kosong ya, misalkan bukan kosong. Kalau misalkan si kosongnya ini bernilai true, maka dia akan menampilkan tumpukan kosong ya. Jadi ini menggunakan
fungsi atau operasi isempty. Nah, selanjutnya ada void bersih. Kalau void bersih ini konsepnya berbeda ya kayak yang tadi. Kalau misalkan yang tadi kan kita menghapus salah satunya saja atau melakukan fungsi pop dengan mengambil data yang paling atas. Kalau void bersih atau prosedur bersih ini digunakan untuk mengambil keseluruhan data atau membersihkan data yang ada di dalam si stack tadi. Caranya mudah sekali. Kita tinggal deklarasikan saja bahwa variabel atas dari struct T itu bernilai -1. Nah, otomatis kalau misalkan dia ada di indeks -1, maka itu akan terinisialisasi sebagai kosong. Nah, oke, setelah semuanya ada, kita langsung saja membuat badan programnya. Nah, nanti di badan programnya ini, kita deklarasikan lagi sebuah variabel, yaitu pilihan, data. Nah, lalu kita akan membuat, bukan membuat, tapi memanggil si prosedur awal tadi. Jadi, kita akan inisialisasikan terlebih dahulu. Jadi, nanti di sini, dia akan memanggil si awalnya nih ya. Dia akan memanggil si awalnya. Oke, nanti di sini ada perulangan menggunakan do while. Gak usah dijelaskan lagi ya. Di sini nanti kita bikin dulu menunya. Jadi yang pertama ada input atau push, yang kedua ada hapus atau pop, yang ketiga ada tampil, yang keempat ada bersihkan, dan yang terakhir, yang kelima ada keluar. Nah, selanjutnya kita akan buat tampilan masukkan pilihan. Kita masukkan dulu ya sein pilihan. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan pengkondisian switch ya. Kenapa kita di sini pakai switch? Karena ini kan berupa pilihan yang otomatis pilihannya bisa kita tentukan. Otomatis untuk memudahkan kita dalam proses pengkondisian, kita bisa menggunakan switch untuk pilihan. Nah, di sini kita tuliskan case satunya. Case satunya ini apabila dia memilih satu, maka dia akan menginput ya. Jadi di sini kita akan masukkan datanya terlebih dahulu. Jadi masukkan data, nanti sein data. Oke. Nanti kita tinggal panggil saja si function input datanya. Nah, parameternya data ya, sesuai dengan tadi yang kita inputkan. Jangan lupa kita kasih break, jadi dia tahu batasannya sampai mana. Selanjutnya ada case yang kedua, yaitu hapus. Tinggal kita panggil saja functionnya. Nanti jangan lupa di break lagi. Nah, lalu yang ketiga ada case yang ketiga, yaitu tampil. Jadi dia akan menampilkan datanya. Panggil dulu functionnya, lalu jangan lupa di break lagi. Yang case yang keempat, kita panggil yang bersihkan, bersih ya, bersih. Nanti kalau misalkannya sudah, kita break lagi. Nah, nanti yang terakhir yang case kelima, kita coba cout terima kasih. Jadi kita kasih apa ya namanya ya? Kita kasih keterangan lah. Jadi dia nanti bakal keluar sendirinya gitu kalau misalkan dia sudah memilih yang nomor 5. Jadi nanti tinggal kita masukkan saja fungsi gauge. Jadi nanti kalau misalkan sudah, tinggal di enter langsung keluar. Oke, seperti biasa. Di sini nggak usah pakai break ya, karena dia case yang terakhir, jadi dia nggak usah pakai break. Nah, kita kasih kondisinya. Tadi kan do, dia bakal melakukan terus selama while pilihannya tidak sama dengan 5, maka dia bakal terus mengulang. Kayak gini ya. Ini konsepnya. Jadi kalau misalkannya dia kalau ngapain serangan dulu. Nah, oke ya. Jadi while pilihan tidak sama dengan 5. Jadi selama pilihannya tidak sama dengan 5, dia bakal terus melakukan perulangannya yang do gitu. Jadi dia terus saja mengulang. Tapi kalau misalkannya kita memilih 5, kan while pilihan tidak sama dengan 5 ya. Kalau misalkannya while-nya itu memenuhi, jadi pilihannya ini ternyata false gitu. Dia memasukkan 5 sama dengan 5 kan keluar ya. Kalau misalkan dia keluar, maka dia selesai gitu. Oke. Jadi itu aja ya konsep dari stack. Silahkan kalian ikuti saja codingan yang dilakukan di tutorial ini, karena terdapat sedikit kesalahan pada penulisan sintaks di modul. Jadi silahkan diikuti saja. Nah, untuk latihan 2-nya silahkan kalian eksplorasi sendiri sama kalian, gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.